Media Cina menunjukkan kepercayaan diri tinggi usai melihat statistik pertemuan kedua tim. Menurut mereka, tim naga memiliki keuntungan dan kemungkinan besar bisa meraih kemenangan mudah saat menghadapi Indonesia di SUGBK. Jika melihat catatan head-to-head sebelumnya, ada statistik yang sangat menguntungkan tim nasional sepak bola Tiongkok dalam 68 tahun terakhir. Tim nasional sepak bola Tiongkok tidak terkalahkan melawan Indonesia, yang dapat membawa kepercayaan diri yang besar bagi tim nasional sepak bola Tiongkok, tulis media tersebut. Pada pertandingan babak 18 besar pertama, tim nasional sepak bola Tiongkok mengalahkan Indonesia 2-1 di kandang sendiri. Banyak pemain dalam tim merasa bahwa tim nasional Indonesia yang dinaturalisasi secara hilegilon itu hanyalah makan kertas. Jelas media tersebut. Pemain timnas Cina, Hu Hetao, mengaku gugup jelang melawan skuad Garuda di laga krusial ini. Gugup menghampirinya lebih karena laga ini adalah pertandingan hidup mati bagi Cina. Karena kalau kalah, mereka pupus harapan ke Piala Dunia. Saya akan gugup saat menghadapi pertandingan seperti ini. Bagaimanapun, semua orang tahu pentingnya pertandingan ini. Saya akan menunjukkan tanda-tanda gugup saat menghadapi pertandingan seperti ini, ucap Hu. Kiper Timnas Indonesia, Emil Odero Mulyadi, bongkar persiapan Timnas Indonesia jelang hadapi Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia mengakui persiapan skuad Garuda lebih matang ketimbang sebelumnya. Saya melihat progres di Bali, kita bandingkan dengan terakhir kali pada bulan Maret, kami tidak memiliki banyak waktu. Banyak pemain baru juga di tim, untuk pertama kalinya termasuk saya, kata Emil. Pekan lalu di Bali, kami saling berusaha menjadi lebih baik, saling bertukar informasi dengan rekan satu tim. Tutur pemain Como tersebut. Penting memiliki perasaan itu di antara rekan satu tim. Dan saya katakan tim ini positif. Kami setiap orang senang ada di sini. Ini sangat positif, tambahnya. Pelatih tim nasional China, Branko Ivankovic memastikan pasukannya tidak takut melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ivankovic menegaskan, China tak gentar menghadapi siapapun, bahkan jika lawannya itu sekuat timnas Brasil. Saya adalah seorang pelatih. Anda tahu, saya selalu optimistis, baik itu ketika melawan timnas Indonesia, timnas Brazil, dan entah siapapun itu yang saya tidak tahu, kata Branko Ivankovic. Jika saya tidak berpikir optimistis seperti ini, kenapa saya jadi pelatih? Tambahnya, pelatih Branko Ivankovic bahkan bilang, kami pakai 10 pemain buat nyerang, cuma kiper yang nggak ikut. Tapi kenyataannya, sekalipun mereka menang lawan timnas Indonesia malam ini, peluang mereka lolos langsung ke Piala Dunia 2026, sudah tertutup. Dengan 6 poin di tangan dan 2 laga tersisa, poin maksimal yang bisa mereka kumpulkan cuma 12. Itu pun nggak cukup buat salib Australia di posisi kedua, yang udah punya 13 poin. Satu-satunya jalan mereka cuma berharap bisa lolos lewat babak playoff. Dan untuk itu, mengalahkan Indonesia malam ini adalah harga mati. Tapi masalahnya, Indonesia juga butuh kemenangan. Tim Garuda juga mengincar jalur playoff dan posisi aman di klasemen. Kenapa Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan tiba-tiba dicoret Patrick Kluivert dari daftar 23 pemain lawan Cina? Bukan karena cedera, bukan juga performa buruk, tapi Asnawi dicoret karena Kevin Dix sudah fit total dan siap jadi starter. Pelapisnya bukan Asnawi, tapi Yakob Sayuri, yang dinilai lebih lincah dan cocok lawan gaya cepat China. Sedangkan untuk Arhan, ini adalah kali ketiga dia dicoret walaupun dibawa ke pemusatan latihan. Alasannya, posisi bek kiri sudah penuh. Ada Calvin Verdong, Dean James, dan Nayen Sayuri. Dengan 5 pemain bisa main di posisi bek kiri, Arhan dan Shane Patinama jadi tumbal strategi Kluivert. Menurut kalian, keputusan ini tepat atau malah bikin pertahanan Indonesia riskan? Dalam press conference jelang laga menghadapi Cina, Patrick Kluivert mengakui para pemain berlatih dan mengeksekusi dengan baik sesuai perintah. Pelatih asal Belanda tersebut optimis dengan laga tersebut. Saya sangat puas dengan apa yang dilatih dan dieksekusi pemain. Karena pemain menyadari apa yang harus dilakukan. Dalam latihan pemain sangat baik dalam ball possession dan menghadapi keadaan ketika kehilangan bola. Tapi saya menantikan dalam pertandingan, bagaimana pemain mengeksekusi itu semua dengan baik. Dalam konferensi pers, setelah pertandingan saya berharap dapat memenuhi apa yang saya janjikan kemenangan. Penutupan manis buat pecinta bola. Jersey Timnas Indonesia, Grade Ori, harga merakyat, bisa custom nama, kualitas mantap, 100 ribuan doang. Klik link di bio ya.